Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di channel FKUB Sidoarjo. Masih di bulan Desember, meskipun tanggal 17 Agustus sudah terlewati, akan tetapi rasa ataupun nilai-nilai nasionalisme masih terus kita rasakan hingga saat ini. Nah, kali ini kita akan berbincang nantinya masih berkaitan dengan memaknai kemerdekaan Indonesia dalam pandangan umat beragama. Nah, pasti sudah penasaran dong, saya saat ini berada di mana? Ya, saat ini saya berada di Sekretariat GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Kabupaten Sidoarjo. Dan saat ini pun saya juga sudah bersama dengan para narasumber kita yang akan berbincang dengan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, langsung saja saya ingin perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Pendeta Kristanto MTH dari GKJW Sidoarjo. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Tika. Apa kabar? Baik-baik, Mbak Tika. Alhamdulillah, iya. Nah, juga menemani Pendeta Kristanto, saya juga bersama dengan Pendeta Maradona Sibagariang MTH dari HKBP Sidoarjo. Selamat sore. Selamat sore Mbak Tika. Gimana kabarnya, Pendeta? Sehat selalu. Sehat selalu ya, syukur sekali ya. Nah, dan juga sore hari ini bersama dengan Pendeta Kristanto dan juga Pendeta Maradona, kita juga bersama dengan Bapak Muhammad Idam Kholik Esos dari Sekretaris SFKUB Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Semoga kita suka sehat semua. Amin, amin. Ya, masih di bulan Agustus mau berbicara tentang kemerdekaan. Nah, ini dia ya, karena memang kalau saat ini pun kita masih merasakan nuansa-nuansa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kan tapi kalau kondisi saat ini kan tentunya banyak hal yang berbeda dalam perayaan kemerdekaan sendiri. Nah, di awal perjumpaan kita ini boleh saya berbincang dulu bersama dengan Pendeta Kristanto dan Pendeta Maradona nih terkait dengan menyambut ataupun pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kan setiap tahunnya ini ada kegiatan-kegiatan pasti yang dilakukan. Kalau dari Pendeta Kristanto sendiri, dari GKJW itu biasanya apa aja sih kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu diadakan? Ya, terima kasih Mbak Tika. Selamat sore semuanya. Ya, jadi setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan dalam konteks gereja kita dengan berbagai macam cara. Ada beberapa yang kita lakukan, yaitu yang pertama ritual atau ibadah, dan yang kedua perayaan. Kalau ibadah, kita melaksanakan kebaktian tepat di hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Jadi di dalam ibadah itu kita mengadakan kebaktian khusus dengan lagu-lagu yang kita ambil dari nyanyian gereja, tetapi yang juga berisi tentang cinta tanah air. Nah, saya coplikan dari lagu kidung gereja yang berisi tentang nyanyian-nyanyian yang bersifat kebangsaan. Misalnya di dalam kidung jemaat nomor 336 itu judulnya adalah Indonesia Negaraku. Ya, kata-katanya, Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, kuserahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Nah, ini seringkali dinyanyikan. Juga ada nyanyian dalam kidung gereja, itu kidung jemaat nomor 337, judulnya adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, ini kata-katanya saya cuplikan ya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Jadi di hari kemerdekaan ini dua lagu ini seringkali dinyanyikan, termasuk juga tentu saja lagu Indonesia Raya, lagu nasional itu juga dipakai dalam nyanyian dalam ibadah. Ini sebagai bentuk penghayatan bahwa kita ini menjadi orang Kristen Indonesia yang mencintai Indonesia. Nah, itu ibadah. Yang kedua perayaan. Nah, ini biasanya muda-mudi biasanya mengadakan lomba-lomba atau mungkin malam seni atau apa begitu. Hanya karena ini COVID ya kita tidak bisa melakukannya. Bahkan ibadah pun kemarin kita lakukan lewat Zoom, ibadah secara virtual. Yaitu yang biasa kita lakukan, termasuk yang menghias gereja dengan nuansa merah putih, lumbu dan sebagainya.
Nah, ini dari GKJW ya, tapi dari HKBP sendiri bagaimana ini? Apakah juga ada kegiatan-kegiatan yang diadakan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Pendeta Maradona? Baik, terima kasih Mbak Tika. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh saudara kami yang di GKJW soal perayaan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Mungkin sedikit perbedaannya. Kalau di gereja HKBP sendiri, biasanya sebelum memulai ibadah yang berdekatan dengan ibadah minggu, maksudnya yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus, misalnya seperti bulan ini kan 16 Agustus, di situ kita rayakan secara ritual. Biasanya seluruh jemaat diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan. Dan itu di hampir seluruh HKBP dilaksanakan sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap NKRI ini. Kemudian juga secara perayaan, biasanya kalau di HKBP Sidoarjo dipadukan dengan perayaan istilahnya untuk anak-anak dan remaja supaya mereka juga belajar mencintai bangsa kita ini. Jadi dipadukan antara perayaan gerejani dan juga perayaan kebangsaan di bulan Agustus biasanya, Mbak Tika. Demikian. Jadi ada yang secara ritual keagamaannya juga untuk negaranya gitu. Betul. Ya. Iya. Nah, Kak Pak Idam sekarang mungkin ada yang ditambahkan juga nih terkait perayaan ini. Kalau kita perhatikan, ya, hampir keseluruhan pelosok-pelosok negeri itu ya, merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu selalu bernuansa keagamaan. Selalu bernuansa keagamaan. 16 malam itu ada istilah malam tirakatan. Ya. Di kampung-kampung, di RT, ya, di perumahan-perumahan itu masyarakat berkumpul mengirimkan doa ya, kepada para pahlawan. Ini nuansa keagamaan. Tanggal 17 itu kalau upacara selalu ada namanya mengheningkan cipta, mengirimkan doa kepada para pahlawan. Kalau di dalam naskah proklamasi ada juga menjelaskan bahwa atau di pembukaan di dalam pembukaan teks undang-undang itu disebutkan bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya begini, seluruh bangsa Indonesia ini menerima bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat merayakannya itu juga dengan nuansa keagamaan. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memahami, mengisi, ya, dan membangun negara ini itu dengan kesadaran keagamaan. Meskipun Indonesia ini bukan negara agama, ya, tapi ini mencerminkan bahwa Indonesia ini masyarakatnya sangat beragam, sangat beragam. Di dalam Pancasila itu juga diterangkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya bahwa sudah tidak lagi diragukan bahwa meskipun bukan negara agama, sesungguhnya masyarakat Indonesia ini masyarakat yang beragama. Gitu. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan itu mungkin kalau di negara lain nuansa keagamanya tidak begitu, tetapi di Indonesia ini kan nuansa keagamanya luar biasa, gitu. Luar biasa, ya. sangat luar biasa nuansa keagamanya. Jadi Indonesia ini negara masyarakat sangat beragama, gitu. Baik. Nah, lantas bagaimana nih dari GKJW sendiri, Pendeta Kristanto, kalau dalam memaknai kehadiran agama Kristen juga dengan NKRI dalam hubungan ini seperti apa kalau memaknainya juga? Ya. Di dalam pemahaman kita bahwa memaknai kemerdekaan ini ya, memaknai kemerdekaan ini. Ya, jadi sebagai
bangsa yang bersyukur bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Untuk memahami kemerdekaan ini, kita harus menyadari bahwa Indonesia ini adalah hidup kita. Indonesia ini adalah hidup kita. Kita ditempatkan sebagai orang Indonesia dan tentunya kita ingin membangun bersama-sama Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang membuat kita ini menjadi bangsa yang sejahtera. Dan orang Kristen tentu tidak bisa lepas tangan. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk bergandengan tangan membangun bersama-sama. Saya rasa ini adalah saat di mana kita sadar bahwa kita ini adalah masyarakat yang dipanggil untuk terus bersatu membangun Indonesia secara bersama-sama. Saya rasa ini. Kalau kita melihat sejarah, kemerdekaan ini, perjuangan membangun Indonesia ini juga dibangun oleh seluruh komponen anak bangsa. Mungkin tidak dibangun atau tidak hanya dibangun oleh kelompok umat Islam saja. Banyak memang pahlawan-pahlawan yang Muslim, ya. Diponegoro, Cut Nyadim, gitu ya. Tapi ada sebagian pahlawan yang lain, yang Kristiani, Patimura itu, Patimura. Di Bali pahlawannya adalah Hindu. Artinya negeri ini tidak dibangun oleh satu kelompok agama saja. Nah, menjelang BPUPKI, menjelang kemerdekaan ini, di BPUPKI itu ada dari tokoh-tokoh Islam, Hashim, Wahid Hashim, ya. Ada Ki Bagus Kusumo, ada Maramis, ya, ada Maramis. Sebelumnya banyak tokoh-tokoh pergerakan seperti Mbah Hashim Asy'ari itu, ada Ki Agus Salim, ya. Ada tokoh-tokoh yang lain, Soekarno, kemudian Hatta. Lalu di tahun 2000 sebelumnya, jauh sebelumnya, tahun 2028, gitu, tokoh-tokoh di seluruh tokoh-tokoh pemuda dari Sabang sampai Merauke, Jong Java, Ambon, ya. Ada Jong Batak ada, ya. Seluruh anak muda dari Sabang sampai Merauke, berbeda suku, berbeda agama juga, itu telah mendeklarasikan kesamaan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Gitu. Lalu ini membawa kesadaran kebangsaan sampai 1945. Kalau dari catatan sejarah Islam misalnya, banyak ulama-ulama, kiai-kiai itu, ya, misalnya 1934 itu Mbah Wahab Hasbuwo, salah satu kiai sepuh di NU itu, menciptakan lagu yang namanya Subhanul Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton itu. Ada kalimat di situ. 1934 itu menuliskan kalimat dalam syairnya itu Indonesia Biladi. Itu Indonesia belum merdeka. Tapi orang-orang santri, kaum santri, warga NU itu sudah mensepakati bahwa Indonesia itu negeriku, Indonesia Biladi itu Indonesia negeriku. Sampai ke sini 1945 deklarasi proklamasi itu juga tidak hanya satu kelompok agama dan satu kelompok suku saja. Tapi Indonesia ini dengan demikian dibangun oleh seluruh anak-anak suku bangsa, oleh seluruh kelompok-kelompok agama. Dengan agama yang berbeda-beda, tetapi membuat perjanjian bahwa NKRI ini milik bersama. Oleh karena itu menjadi kewajiban menurut saya, kewajiban bagi kita semua
yang Muslim, yang Kristiani, yang Katolik, Hindu, Buddha ini mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan imannya masing-masing, ya, dan membangun Indonesia ini bersama-sama sebagai rumah bersama, menjadi kewajiban bagi semua. Yang Islam harus menyatakan saya Islam dan saya Indonesia. Yang Kristen juga harus demikian. Saya Kristen, saya Indonesia. Saya Katolik, saya Indonesia. Saya Hindu, saya Indonesia. Seperti Bung Karno itu pernah berpesan ke kita itu, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Artinya kalau Islam ya iman kita Islam, tapi bangsa kita Indonesia. Kalau saya Hindu, iman saya Hindu, bangsa saya Indonesia. Kalau Kristen, iman Anda Kristen, bangsa Anda Indonesia. Berarti keberagaman itu tidak menjadi potensi perpecahan ya sebetulnya ya? Tidak boleh menjadi potensi perpecahan. Gitu. Masing-masing punya sejarah perjuangan. Kalau di Islam yang saya ceritakan tadi itu banyak ulama-ulama yang karena imannya itu terpanggil untuk memperjuangkan bangsa. Kalau di Kristen mungkin beliau berdua juga punya catatan-catatan sejarah perjuangan orang Kristiani yang terpanggil karena imannya itu untuk memperjuangkan kebangsaan ini. Seperti apa juga gitu. Seperti apa gitu. Nah ini penasaran ini Pendeta Maradona. Kalau dari KPP sendiri seperti apa nih Pendeta? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau menilik pada sejarah, sebenarnya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini tahun 45, peran orang Batak, khususnya yang Kristen ya, sebenarnya sudah terlihat. Dimulai tadi yang dibilang Pak Idam tadi, Sumpah Pemuda, ada Yong Batak, Yong Ambon. Nah, salah satu Yong Batak yang paling terkenal waktu itu, Amir Syarifuddin Harahap. Dan juga saudaranya bernama Gunung Mulia. Dan sepertinya Gunung Mulia ini lebih condong memberi sumbangsi kepada negara ini dengan membuat penerbitan buku untuk mencerdaskan bangsa ini di masa pra kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan. Kemudian ada satu lagi tokoh yang sekarang itu dijadikan jalan di Jakarta, TB Simatupang. Oh ya. Ya, jenderal penerus Jenderal Sudirman, jenderal besar. Setelah beliau meninggal, lalu Soekarno memilih TB Simatupang melanjutkan kinerjanya. Jadi itu masih dalam masa-masa kritis sebenarnya. Ketika Indonesia baru merdeka itu kan beberapa tahun setelah itu masih banyak gejolak. Dan beliau itu dipilih TB Simatupang, dan termasuk juga jenderal yang menjadi korban G30 SPKI, DI Panjaitan. Dan mungkin ada lagi beberapa yang lain, tapi yang pasti bahwa negara kita ini dibangun oleh setiap anak bangsa, tidak peduli apa agamanya, apa sukunya. Semua sekecil apapun itu memberikan sumbangsi demi terciptanya kemerdekaan Republik Indonesia yang harus kita syukuri. Dan itulah yang harus kita wariskan pada generasi saat ini dan juga generasi mendatang. Demikian, Mbak. Nah, ini dia ya. Oke, jadi sepakat ya bahwa sebetulnya keberagaman itu bukan menjadi sebuah ancaman ataupun ini ya. Ya, Pak Idam, nah ini ngobrol dengan Pak Idam. Berarti kalau dengan pemikiran dan strategi FKUB sendiri nih ya, karena ada keberagaman agama juga dalam FKUB. Nah, ini memelihara kerukunan umat beragamanya menghadapi dinamika kondisi kehidupan masyarakat kita saat ini seperti apa, Pak Idam? Tidak ada persatuan Indonesia kalau tidak ada kerukunan umat beragama. Karena negara ini dibangun oleh keberagaman agama dan suku-suku. Ya. Kita ini mesti bangga. Indonesia ini satu negara yang memikul beragam suku, anak bangsa dan agama. Kalau di negara-negara lain, misalkan di daerah Jazirah Arabia ini, satu rumpun bangsa itu dipikul oleh berbagai macam negara. Uni Emirat, ada Arab Saudi, ada Syria, ada macam-macam itu. Indonesia ini
berbagai macam rumpun suku bangsa dipikul satu negara. Apa ndak hebat kita ini? Kuat ya. Kuat itu. Luar biasa. Cina itu satu rumpun dipikul berapa negara? Ada RRT, ada Taiwan, ada Cina Taipei, ada Hong Kong. Gitu. Indonesia ini beragam suku bangsa dan beragam agama dipikul aja satu negara. Nah, ini kan hebat ya. Nah, ini dibutuhkan namanya persatuan agar negara ini kuat. Gitu. Dengan demikian, persatuan itu membutuhkan kerukunan antar suku dan antar umat beragama itu. Maka dengan demikian menurut saya, tidak ada persatuan Indonesia jika tidak ada kerukunan umat beragama. Tidak ada Indonesia jika tidak ada persatuan. Dengan demikian, tidak ada Indonesia kalau tidak ada kerukunan antar umat beragama. Ya. Sekarang ini, kerukunan antar umat beragama ini ada peluang dan memang ada ancaman, ya. Ada perkembangan keagamaan yang sekarang ini cukup marak memang. Di banyak tempat ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang luar biasa. Kita bersyukur. Tetapi ada bagian lain, maraknya kegiatan-kegiatan agama ini juga tumbuh kelompok-kelompok agama yang paham keagamanya ini berbeda artikulasinya dengan kepentingan kebangsaan. Kelompok-kelompok kecil mulai menggugat hubungan antara agama dan kebangsaan. Tapi ini kelompok-kelompok yang tidak memiliki akar sejarah. Nah, kalau GKJW ini jelas punya akar sejarah dengan perjalanan kebangsaan. HKBP, perjalanan sejarah umat Kristiani yang dianut oleh HKBP punya sejarah dengan perjuangan kebangsaan. NU apalagi jelas ini. Indonesia biladi ya kalau menurut orang-orang Nahdlatul Ulama. Ada perkembangan kelompok-kelompok agama yang tidak memiliki akar sejarah dengan perjuangan kebangsaan ini yang mulai mempertentangkan agama dan kebangsaan. Memiliki arah artikulasi yang tidak sama dengan arah kebangsaan. Tetapi ini saya kira ini kelompok-kelompok kecil, kuncinya masyarakat ini yang harus memiliki daya tangkal terhadap paham-paham garis keras seperti ini. Masyarakat yang harus bisa menangkal itu sendiri. Dan harus ada persatuan di antara kelompok-kelompok agama yang memiliki visi keagamaan yang sama, yaitu yang menerima NKRI ini sebagai wadah bersama dan membangun keagamaan ini secara nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. Dan saya kira ini arah yang harus kita kembangkan dalam membangun kerukunan umat beragama, karena sekali lagi tidak ada persatuan Indonesia tanpa kerukunan umat beragama. Kuncinya Indonesia akan maju jika kerukunan umat beragama ini menguat di antara kita ini. Itu dia. Kalau di Kabupaten Sidoarjo sendiri bagaimana melihat selama ini, Pak Ida? Alhamdulillah, ya saya kira ada pertumbuhan masyarakat Sidoarjo luar biasa karena industrialisasi. Urbanisasi telah menarik masyarakat dari daerah-daerah untuk berkumpul di Sidoarjo. Tapi masyarakat Sidoarjo secara kultur dan secara struktural ini masyarakatnya yang sangat terbuka. Siapapun bisa ada di Sidoarjo dan Pak Maradona ini dari Batak ini. Dulu mungkin sangat jarang orang Batak. Sekarang orang Batak banyak sekali, orang Ambon, orang Bugis, orang dari Solo. Sidoarjo secara umum sangat terbuka dan masyarakatnya sangat toleran. Ini juga membutuhkan model pengembangan toleransi yang baru di Sidoarjo ini agar Sidoarjo ini betul-betul menjadi tempat yang bisa menerima semua kalangan, ya, semua kelompok, ada nilai toleransi, kesetaraan, tetapi semua harus ada dalam satu visi. Kuncinya yaitu menerima negara ini sebagai wadah bersama umat beragama. Oke. Nah, baik. Nah, ini dari Pendeta Kristanto sendiri ini, berarti ke depan harapannya untuk
Indonesia ini seperti apa harapan, dan juga mungkin ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita kuatkan ini adalah bagaimana hidup bernegara di Indonesia ini menjadi bagian dalam penghayatan iman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Gus Dam tadi, bahwa agama, iman itu mendorong, menguatkan tentang hidup bersama-sama di tengah-tengah Indonesia ini. Sehingga dengan demikian, bukan hanya dia itu sebagai peristiwa sosial saja, tapi juga peristiwa iman. Dengan itu kita semakin mencintai Indonesia. Dan di dalam gereja kami, GKJW, hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa itu sudah menjadi sebuah menjadi sebuah dasar dalam tata gerejanya atau dalam anggaran dasar gerejanya. Saya cuplikan di dalam anggaran dasar atau di dalam tata gereja, di sana dikatakan bahwa di dalam bab 3 di sana disebutkan, dalam terang kepercayaan dan panggilannya, GKJW berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti bahwa mencintai Indonesia itu menjadi bagian yang integral dalam kehidupan orang GKJW, dan GKJW berjuang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk membangun Indonesia ini bersama-sama. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kami atas nama warga GKJW menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 kepada kita semua sebagai warga Indonesia. Mudah-mudahan kita semua menjadi bangsa yang adil dan makmur, dan saya ingin menegaskan bahwa kita ini diharapkan menjadi orang Kristen Indonesia, bukan orang Kristen di Indonesia. Kalau orang Kristen di Indonesia itu seolah-olah asing, kita pendatang, ya kita pendatang. Tapi kita orang Kristen yang Indonesia. Jadi ya kalau saya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Kita Kristen Indonesia yang menjiwai. Ada Kristen Indonesia, Islam Nusantara. Saya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ya. Sehingga dengan demikian kita betul-betul menjadi Indonesia yang seutuhnya, tapi juga menjadi Kristen yang juga seutuhnya. Kami kira kok itu. Ya, silakan Pendeta Maradona. Ya. Terima kasih Mbak Tika. Jadi HKBP sendiri memaknai bahwa kemerdekaan yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Dan itu kita syukuri, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini melalui jasa para pahlawan kita yang telah menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan kita bersama, dan ini menjadi modal berharga. Bangsa ini dibangun oleh keragaman suku dan agama, tapi tujuannya satu, untuk persatuan Indonesia. Tadi juga menarik bahwa beberapa negara di Timur Tengah, dan satu hal yang menarik, saya pernah baca artikel, kenapa misalnya negara Afghanistan sangat rentan dan sangat rapuh soal persatuan. Kita bisa lihat hampir setiap hari ada peperangan di sana, karena keseragaman itu sebenarnya. Dan kita bersyukur meskipun kita ini berbeda-beda dari berbagai hal, tapi karena jiwa kita telah dibentuk untuk memperjuangkan kesatuan, jadi kita semakin menghargai persatuan itu. Dan sejarah harus tetap kita ingat. Karena apa? Ya sekarang ini kan makin marak orang-orang yang berkoar-koar yang sebenarnya tidak mengerti sejarah. Dan ya patut disayangkan banyak juga orang yang percaya. Padahal misalnya seperti kalau di Muslim kan, NU, di gereja Jawa itu GKJW, kalau Batak HKBP, yang berjuang bersama untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentu pengalaman itu akan menjadi modal utama untuk membangun bangsa ini di kemudian hari. Nah, bagi gereja HKBP sendiri, saya sebutkan tadi, kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, tapi tidak berhenti di situ. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, setiap orang Kristen, setiap warga jemaat HKBP juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memerdekakan setiap orang di zaman sekarang ini.
kemerdekaan dari kebodohan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kekerasan, atau ada istilah yang sering disebut itu memperjuangkan KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itulah tugas setiap warga gereja, karena definisi warga gereja yang baik juga adalah sekaligus warga negara yang baik. Memperjuangkan itu agar kemerdekaan itu, nilai kemerdekaan itu tetap terpelihara. Bukan hanya zaman dulu, tapi sekarang dan untuk di masa mendatang. Nah, lantas ucapannya untuk Ya. kemerdekaan RI, silakan. Kami segenap jemaat dan juga Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Semoga dengan kemerdekaan ini bangsa kita semakin dipersatukan. Kita juga saling berangkulan untuk memperjuangkan nilai kemerdekaan itu tetap terpelihara di tengah-tengah negara kita ini. Bersama kita bisa. Terima kasih Pendeta Maradona, Pendeta Kristanto juga, dan juga Pak Idam untuk waktunya juga berbincang. Saya sudah dikode oleh tim dari FKUB Media bahwa waktunya juga sudah habis. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di kesempatan lainnya. Sukses selalu, selamat sore, terima kasih. Iya, nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam kesempatan kali ini, dan semoga bisa menjadi informasi yang penting bagi masyarakat serta agar mampu juga membangun sikap positif dalam mengisi kemerdekaan ini di tengah dinamika kehidupan kebangsaan yang makin dinamis. Peran tokoh agama harus tetap berada di garis terdepan di dalam perjuangan kebangsaan yang tiada henti. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 ini, semoga jati diri bangsa juga semakin kuat, makin juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan perjuangan para pahlawan, sehingga kita juga mampu bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan lupa pemirsa untuk ikuti terus program-program kami di channel FKUB Sidoarjo, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel kami. Saya Tika Hamzah bersama tim dari FKUB Media pamit dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa, dan NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Pancasila Jaya, Merdeka. Merdeka.